Perkenalkan, nama saya Maria Sabrina Siregar. Saya dari kelas PJKRC 2020 dengan NIM 6203111076. Di video ini saya akan memaparkan materi pendidikan kesehatan untuk SMA. Jadi fokus pembelajaran di SMA itu pembelajaran pendidikan jasmani dan pendidik olahraga lebih ditekankan pada pengembangan lanjutan kebugaran jasmani yang terukur serta keterampilan dan analisis gerak melalui rangkaian gerak lanjutan serta aturan dan strategi aktivitas olahraga permainan dan atau aktivitas fisik berbentuk permainan yang sederhana, hasil kreasi peserta didik berlandaskan prinsip-prinsip dasar sportivitas. Sementara itu, pembelajaran pendidikan kesehatan ditekankan pada pengembangan kesadaran tentang berbagai perilaku khusus yang mengutamakan kesehatan fisik, mental, sosial sesuai kebutuhan terkait pilihan dan intensitas aktivitas permainan atau kegiatan olahraga serta tuntutan memasuki masa dewasa muda. Fokus pembelajaran PJOK kelas 10, 11, 12 tentunya hampir sama. Jadi saya akan memaparkan sedikit mengenai fokus pembelajaran PJOK di kelas 10. Keterampilan analisis gerak, aturan dan strategi dan sportivitas, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak spesifik melalui pengetahuan dasar tentang teknik analisis tingkat kebugaran jasmani dan teknik analisis strategi tim berlandaskan perilaku sportif sesuai aktivitas fisik yang dimainkan di sekolah atau di madrasah, yaitu peserta didik mendemonstrasikan dan menganalisis berbagai keterampilan gerak dalam konteks kombinasi aktivitas fisik perorangan dan berkelompok yang secara kolektif meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan koordinasi. Aktivitas ini berbentuk olahraga permainan, aktivitas berbentuk permainan, aktivitas untuk bertahan hidup di darat dan di air yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada dan kebutuhan kompleksitas pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu peserta didik juga mendemonstrasikan dan menganalisis berbagai keterampilan mengikuti irama dalam konteks senam ritme berkelompok dengan rangkaian gerak lanjutan. Yang selanjutnya, peserta didik menganalisis kelebihan dan kekurangan umum beberapa strategi tim sederhana dari sebagai olahraga permainan, aktivitas fisik berbentuk permainan, dan aktivitas fisik untuk bertahan hidup yang dimainkan di sekolah. Yang keempat yaitu peserta didik mendeskripsikan secara umum bahaya penggunaan produk untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental secara tidak alami, yaitu melalui doping yang digunakan di dunia olahraga. Selanjutnya itu keterampilan dan analisis gerak dan keselamatan. Yaitu bertujuan untuk mengenal tindakan pencegahan lanjutan dan penanganan pertama pada cedera berat dan dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti serta langkah-langkah efektif menjadi teladan lingkungan keluarga. Yang pertama itu peserta didik mendemonstrasikan penggunaan peralatan beraktivitas fisik sesuai dengan peruntukannya secara aman. Yang selanjutnya mendemonstrasikan cara sederhana sesuai usia untuk meningkatkan keselamatan. Selanjutnya mendeskripsikan manfaat dari keunikan pemanasan, pendinginan, peregangan. Yang selanjutnya mendemonstrasikan teknik pemanasan, pendinginan, dan peregangan. Selanjutnya mengidentifikasi beberapa contoh potensi cedera yang mungkin terjadi dan fasilitas penanganan pertama yang dibutuhkan. Selanjutnya, peserta didik mendeskripsikan teknik standar dalam penanganan pertama pada permasalahan otot dan sendi berat, seperti otot paha belakang tertarik dan dislokasi tulang jari. Selanjutnya, menganalisis langkah-langkah efektif untuk menjadi teladan dalam beraktivitas fisik
yang aman di lingkungan keluarga. Yang selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi perbedaan dari 3 sistem energi yang umum digunakan dalam beraktivitas fisik, yaitu adenosin trifosfat dan fosfokreatin atau ATP-PC, lalu anaerobi atau asam laktat, dan juga aerobik. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi komponen fisik, mental, dan sosial dari berbagai aktivitas fisik yang diikuti. Selanjutnya, mengembangkan rencana aktivitas fisik sederhana berbasis satu target kebugaran antara frekuensi, intensity, dan time, dan satu target keterampilan seperti akurasi dan bentuk gerakan. Selanjutnya, memadukan rencana tersebut dengan rencana pola kecukupan gizi dan pola istirahat sederhana sebelum, selama, dan sesudah beraktivitas fisik. Selanjutnya, peserta didik kemudian memantau kemajuan implementasinya tersebut. Yang terakhir, mengidentifikasi perbedaan pilihan dan takaran konsumsi sumber kecukupan gizi dalam beraktivitas fisik sesuai variasi intensitas aktivitas untuk kelompok usia di pendidikan menengah atau dewasa muda. Yang selanjutnya, hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial, yaitu untuk mengenal lebih lanjut manfaat serta cara menjaga kesehatan fisik dan mental diri terkait penilaian asupan makanan, perilaku seksual berisiko, dan perkembangan dewasa muda, serta penyalahgunaan zat berbahaya dan kesehatan di masa datang. Yaitu peserta didik menyebut jenis-jenis penyakit kronis yang umum diderita orang berusia 19 tahun ke atas. Yang kedua itu, peserta didik mendeskripsikan jenis, gejala, dan dampak terjangkit penyakit pada organ reproduksi. Yang ketiga itu mendemonstrasikan cara menilai asupan gizi berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG. Yang keempat, memantau catatan asupan gizi diri sendiri sehari-hari. Yang selanjutnya adalah hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial, yaitu untuk mengenal lebih lanjut sumber pelayanan kesehatan, manfaat dan cara menjaga kesehatan terkait strategi, promosi gaya hidup sehat, mencegah dan merespon kekerasan, pelecehan dan perundungan, serta kaitan zat berbahaya dan konsekuensi hukum akibat penyalahgunaannya. Hal yang dilakukan peserta didik yang pertama itu mendemonstrasikan kemampuan awal untuk menjaga kebersihan di lingkungan umum. Selanjutnya, mendeskripsikan penanganan pertama untuk reaksi alergi. Selanjutnya, mempromosikan pembatasan penyebaran infeksi ringan dari orang lain. Selanjutnya, mendeskripsikan karakteristik pelayanan kesehatan yang ramah remaja. Selanjutnya, peserta didik mendeskripsikan peran keluarga, pertemanan, sekolah dalam menjaga diri dari pelaku seksual berisiko. Selanjutnya, mengidentifikasi komunitas yang dapat membantu mengatasi masalah penyakit mental tingkat sedang seperti gangguan kepribadian, obsesif kompulsif, dan PTSD. Yang selanjutnya, hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial, itu untuk mengenal lebih lanjut sumber pelayanan kesehatan ramah remaja serta manfaat dan cara menjaga kesehatan sosial terkait promosi gaya hidup sehat, hubungan dengan orang lain, pencegahan kekerasan, pelecehan dan perundungan, serta menghindari zat berbahaya di sekolah. Pertama, yaitu peserta didik mendemonstrasikan kemampuan untuk menjaga kebersihan di lingkungan. Yang kedua, mempromosikan penanganan pertama untuk reaksi alergi. Ketiga, mendeskripsikan peran keluarga, pertemanan, dan sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi tempat pelayanan kesehatan yang ramah remaja di sekitar tempat tinggal. Kelima, mendeskripsikan cara sederhana merespon
terhadap penyakit mental tingkat berat. Yang keenam, mendemonstrasikan contoh cara mencegah terjadinya pelecehan, perundungan, dan kekerasan. Terakhir, mendemonstrasikan contoh cara sederhana untuk saling menjaga antar teman sepermainan. Yang selanjutnya yaitu fokus pembelajaran PJOK pada kelas 12. Pertama, keterampilan dan analisis gerak, aturan dan strategi dan sportivitas, yaitu untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak spesifik melalui pengetahuan dasar tentang pengembangan rangkaian gerak dan strategi sederhana berlandaskan perilaku sportif sesuai aktivitas fisik yang diikuti. Pertama, peserta didik melakukan demonstrasi dan menganalisis berbagai keterampilan gerak dalam konteks kombinasi aktivitas fisik. Yang selanjutnya yaitu peserta didik merancang kemudian mendemonstrasikan rangkaian gerak senam ritmik berkelompok sederhana. Selanjutnya, peserta didik merancang dan mendemonstrasikan strategi sederhana untuk beberapa jenis aktivitas fisik. Selanjutnya, peserta didik mendemonstrasikan contoh cara sederhana untuk mendukung penghindaran atau perlindungan diri bagi kendaraan yang ditawarkan menggunakan produk-produk untuk meningkatkan kemampuan fisik seperti doping. Dan selanjutnya, keterampilan dan analisis gerak dan keselamatan, mengenalkan tentang tindakan pencegahan dan penanganan pertama pada cedera dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang berpotensi untuk diikuti orang tua, wali, dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Yang pertama, peserta didik secara komprehensif menyusun contoh program keselamatan beraktivitas fisik bagi orang tua, wali, dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Yang kedua, peserta didik mendemonstrasikan cara sederhana untuk meningkatkan keselamatan tempat aktivitas fisik. Ketiga, peserta didik mendemonstrasikan cara untuk meningkatkan keselamatan tempat aktivitas fisik. Selanjutnya, peserta didik mendeskripsikan tata cara penerapan prinsip batas beban beraktivitas fisik berbasis formula FITT. Selanjutnya, peserta didik mendemonstrasikan teknik pemanasan, pendinginan, dan peregangan. Selanjutnya, mengidentifikasi contoh potensi cedera yang mungkin terjadi dan fasilitas penanganan pertama. Selanjutnya, mengidentifikasi jenis sistem energi yang digunakan dalam beberapa contoh aktivitas fisik untuk orang tua atau wali dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Selanjutnya, mengembangkan 2 rencana aktivitas fisik sederhana berbasis 2 target kebugaran di antara frekuensi, intensity, time, dan type. Selanjutnya, melengkapi rencana-rencana tersebut dengan program keselamatan beraktivitas fisik. Selanjutnya, mengusulkan komponen fisik, mental, dan sosial yang berpotensi dapat membangun motivasi internal untuk beraktivitas fisik secara sehat dan rutin. Selanjutnya yaitu hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial, yaitu untuk mengenal manfaat dan cara menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat, memanajemen stres, dan keterampilan menghindari kecanduan zat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu peserta didik mendeskripsikan dampak dari terjangkitnya penyakit kronis, jantung, stroke, osteoporosis, kanker, dan Alzheimer, serta gaya hidup yang dapat mencegahnya. Yang kedua, peserta didik mendeskripsikan pantangan dan penanganan pertama untuk penyakit kronis jantung dan stroke. Ketiga, peserta didik menganalisis faktor risiko individu dan memprediksi status kesehatan di masa depan. Yang keempat, peserta didik mendeskripsikan perubahan fisik, mental, dan sosial serta cara-cara untuk mencegah terjerumus perilaku sosial.
Kelima, peserta didik mengevaluasi implementasi rencana manajemen stres diri sendiri. Yang keenam, mendeskripsikan dampak negatif fisik, mental, dan sosial yang berpotensi dialami oleh pelaku dan korban pelecehan, perundungan, dan kekerasan. Kedelapan, peserta didik juga mendeskripsikan langkah rehabilitasi bagi kecanduan narkotika. Terakhir yaitu bagian hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial yang bertujuan untuk mengenalkan cara mengakses sumber pelayanan kesehatan ramah kerja, manfaat dan cara menjaga kesehatan terkait promosi gaya hidup sehat, pencegahan kekerasan, perundungan, pelecehan sosial, serta promosi bebas zat berbahaya di luar sekolah atau madrasah. Yang pertama, peserta didik mempromosikan gaya hidup sehat di sekolah yang berbasis pada kebersihan diri dan lingkungan, pencegahan terjangkitnya berbagai penyakit kronis, dan cara-cara praktis menjaga asupan gizi seimbang dan manfaatnya. Yang kemudian yaitu peserta didik menyusun katalog informasi pelayanan kesehatan di sekitar tempat tinggal, yaitu seperti yang pertama bebas perilaku seksual beresiko, kedua bebas stigma terhadap orang yang memiliki kesehatan mental, yang ketiga anti pelecehan, perundungan, dan kekerasan, dan yang terakhir adalah menjaga diri dari ancaman zat berbahaya dan nafsa. Sekian pemaparan materi pendidikan kesehatan di jenjang SMA.